Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Al-ayah. Amma ba'd. Bu, saat acana hapunten abdi katelatan numpetnya di jalan. Sareng aya nama nuansana kan kawarnya cerah ya Bu. Aya nama elegan suasana. Seragam deui nya Bu, alhamdulillah. Insyaallah Bu, mungkin di pertemuan minggu kemarin sempat tuh dibahas tentang ada 8 adab membaca Al-Qur'an. Kalau misalnya masih ingat Bu, mari diulang dulu sebentar. Yang pertama, kita harus ikhlas. Karena segala amalan diterima atau tidaknya itu dilihat dari keikhlasannya. Yang kedua, ialah membersihkan mulut. Jangan sampai Bu, seperti yang kemarin dibahas, kita baca Al-Quran dengan kondisi habis banget makan jengkol sama pete. Al-Qurannya agung, lafal kalamullah gitu yang diucapkan dari mulutnya, tapi keluar ketika setelah memakan jengkol dan pete menjadi agungnya turun gitu Bu. Jadi tidak mencerminkan Al-Quran yang begitu agung. Kedua itu, yang ketiga, kita harus membacanya paling afdal dalam kondisi suci atau berwudu. Jadi karena Al-Quran ini kita udah tahu Bu, karena siapapun yang berinteraksi dengannya, baik itu manusia maupun bulan hari, menjadi paling mulia karenanya. Contoh aja bulan Ramadan, di antara yang lain kan itu paling mulia. Atau malam nuzul Quran atau Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam yang lainnya. Yang keempat itu di tempat yang bersih. Nah, di sini tuh sempat saya lupa tidak memberitahukan, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya makruh. Makruh itu artinya perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Baca Al-Quran di tempat kamar mandi. Pertama, dimakruhkan baca Al-Quran di 3 tempat. Pertama di kamar mandi, kedua di tempat penggilingan sampah, yang ketiga tempat yang tercemari najis. Masa Ibu masjid di mana gitunya di Bandung, ada orang maksakan gitu bacanya di kamar mandi gitu. Kan tidak beradab gitu. Yang afdolnya itu baca Al-Quran itu di masjid ataupun di mihrab rumah masing-masing. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Paling afdol kita baca Al-Quran ngadep kiblat. Karena pengalaman sendiri dan kemudian teman saya ataupun ustaz saya, kalau misalnya menghafal Al-Quran nih, atau baca Al-Quran lebih fokus, lebih konsentrasi ketika dihadapkan diri kita ke kiblat kayak gitu. Yang keenam ialah membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awudz. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Itu salah satu bentuk ta'awudz yang diamalkan oleh marbot masjid masa Rasulullah. Kalau marbot masjid masa Rasulullah sama marbot masjid sekarang itu beda ya. Kalau dulu itu marbot masjid Rasulullah tidak hanya membereskan kemudian masjid agar tetap lestari dan bersih, tapi mereka tuh senantiasa setiap hari pagi sampai malam, dari pada subuh sampai subuh berikutnya mereka terus di masjid.
itu dinamakan dengan ahli suffah atau juga orang-orang salaf pada zaman Nabi. Mereka itu pola hidupnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketujuh ialah mentadabburi ayat. Nah, kita setiap baca Al-Quran jangan sampainya di kerongkongan aja. Misalnya bacanya memang alif lam mim atau tadi lanjutan dari shad, ada bunyi misalnya yang hadza dzikr atau apapun yang bisa ditemui di surat shad, itu kita baca aja. Itu memang mendapatkan pahala bagi kita karena keutamaannya sudah dijamin sama Allah. Tapi ada yang kurang kalau misalnya kita baca Al-Quran secara lafziyah aja, maksudnya dibaca lafaznya aja tapi kandungannya tidak kita pelajari, itu masih kurang afdal. Itu yang terakhir nih, yang kemarin sempat dibahas itu yang mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi. Misalnya Nabi Muhammad SAW pernah berhenti dan menangis sampai pagi hari ketika sholat tahajud beliau hanya karena membaca surat An-Nisa ayat ke-62 yang bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Di sana Rasulullah SAW menadabburi ayat yang bunyinya, ya Allah, jika engkau mengazab orang-orang mukmin sesungguhnya mereka termasuk bagian dari Al-Maidah 118. Jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau adalah sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sana Rasulullah tidak pernah berhenti untuk menangis. Itu pun sekilas pengulangan materi waktu minggu lalu. Nah, insyaallah kita masuk ke berikutnya. Insyaallah saya akan membawakan Quran surat Toha ayat ke-20 ayat ke 19 surat Toha ke surat 20 ya. Ayat ke 123. Ayat ke 123. Qala bilta. Sedikit di itu ya Bu, dikasih tahu, di spoiler gitu. Dikasih contekan bahwasanya ayat ini itu berlaku sepanjang masa karena Al-Quran diturunkannya mukjizat sepanjang masa. Dan juga dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili di sini disebutkan ayat 123 sampai 127 ialah ayat yang akan mencerminkan perpindahan manusia. Dan setiap periode manusia
itu pasti ada manusia dengan karakteristik yang disebutkan dalam ayat ini. Sudah Bu? Sudah ketemu? Sudah. Kita mulai untuk sama-sama dipelajari. Di ayat pertama, qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, ayat yang 123 ini nyeritain tentang ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari syurganya Allah. Nah, ini tuh bukan hanya sekedar kisah Nabi Adam kemudian diturunkan, tapi mengingatkan kembali kepada manusia asal muasal manusia itu dari mana. Salah satu hikmah yang dipaparkan oleh Syekh Wahbah itu di ayat ini, kalau misalnya kita lihat secara arti itu pasti nyeritain tentang Nabi Adam diturunkannya gimana. Kita sama-sama tahu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa terpleset rayuan iblis dan syaitan karena memakan buah uldi. Mereka memakannya karena bujuk rayu dari syaitan, sehingga dikeluarkanlah mereka dari surganya Allah SWT. Nah, di sini menjadi peringatan besar untuk Bani Adam, untuk keturunannya Nabi Adam. Kita itu keturunan Nabi Adam bukan, Bu? Bukan, saya mau keturunan orang tua saya. Tapi orang tua saya keturunannya orang tuanya juga. Nanti bakal langsung nyambung ke Nabi Adam. Nah, kita harus mempelajari kenapa sih Nabi Adam sampai diturunkan dari surga, sekaligus tempat pulang kita itu bukan di dunia, tapi tempat kembali kita itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kemudian keliru memahami, menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah misalnya, ibaratnya manusia ini adalah seorang musafir, orang-orang yang lagi perjalanan. Bu, misalnya orang yang ke Pangandaran, atas ke Pangandaran, Bu. Atas pandemi, Bu, terus dia ke Pangandaran. Tapi tetap gitu di tempat wisata mana, di Lembang atau Kabumi Abdi, Bu, ke Pangalengan. Pas kacan Pangalengan itu tempat wisatanya. Nah, arulang teh dengan kemudian pertimbangan estimasi perjalanan tidak mungkin disekalikan gitu, Bu. Arulang teh mau langsung pergi ke tempat tujuan satu kali perjalanan tanpa istirahat dulu. Nah, kami ke Pangandaran aya namina rest area. Rest area-nya, Bu, tempat persinggahan. Nah, arurang di dunia ieu teh ibaratnya menuju di rest area. Bayangin, Bu, di rest area memangna segala aya. Memang sih aya makanan yang enak tapi mahal sih. Harus tebel dompetnya pemibade ngomong gitu teh. Memang ada juga misalnya menyediakan oleh-oleh. Itu bisa jadi bekal buat keluarga kita di rumah. Tapi ingat, Bu, di rest area tidak menyediakan semua yang kita inginkan. Walaupun kita inginnya harga ini murah misalnya. Makanan ini harusnya murah, gak usah mahal-mahal. Dan misalnya di kampung saya abdi mah geningan anu kieu teh di Icalama 10.000 sampai 30.000. Nah, di rest area itu tidak lengkap. Nah, kita di dunia sebenarnya, Bu, berusaha sekeras apapun kita untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita, itu tetap saja tidak lengkap. Ibarat di rest area tadi,
Walaupun surga kita pernah disebutkan bahwasanya tidak akan bisa terbayangkan oleh akal kita karena akal kita terbatas, tidak bisa pernah didengar oleh kita oleh telinga, dan juga tidak bakal bisa dibayangkan dengan mata kita kayak gimana. Ibu ninggal rumah ideal ayeuna saur ibu anu kumaha? Istanana anu ageung gitu. Rumahna lantai 2. Nah kan ada orang ngebayangkan rumah mewah teh anu kitu nya Bu. Tapi itu istana DPR ya Bu. Kan mewah tuh. Presiden mewah kan. Ada teh ngebayangkeun oh nu mewah teh nu kieu gitu nya. Tapi salarasna Bu di surga wah hampir atau 2 sampai 10 kali lipat bermegah-megah dari apa yang kita lihat di dunia. Karena kita nggak pernah bisa membayangkannya. Nah, cuman di rest area ini sebenarnya ada juga peraturan Bu. Misalnya harus antri untuk membeli makanan oleh-oleh. Kemudian harus mematuhi protokol kesehatan jika masih pandemi gitu Bu. Ada peraturan-peraturan. Nah, tapi pasti ada juga yang melanggar peraturan tersebut. Ya nyelek mah Bu. Antri teh anu tadi yang terakhir tiba-tiba pengen panggilannya jadi pertama. Pokoknya dianggar gitu. Nah di dunia itu juga pernah pasti ada manusia yang kemudian nantinya melanggar peraturan Allah. Nah di sini ada ba'dukum li ba'din adu di ayat 123 itu. Sebagian dari kamu pasti akan menjadi musuh di antara yang lain atau saling berkelompok. Ada yang manusia rasnya kulit putih karena tinggal di Eropa, cuacanya mendukung banget agar bisa kulitnya kemudian jadi putih. Di Indonesia nah kulitnya misalnya sawo mateng, atau di Papua nah hidung karena iklim tropis dan cuaca mendukung menjadi mereka memiliki kulit seperti itu. Beda Bu kalau misalnya di Jepang atau di Korea. Itu pasti pada putih karena lokasi mereka itu memang suhunya lebih rendah dari Indonesia. Di Arab kenapa kemudian rata-rata lebih banyak yang agak hitam walaupun tidak hitam kelam gitu? Karena di Arab suhunya lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah nanti itu bakal kemudian berkelompok-kelompok sehingga tetap aja dari kemudian berkelompok itu yang ada hanya orang kelompok hak dan kelompok yang batil. Orang yang kemudian memegang tali agama Allah dan juga orang yang menentang agama Allah. Tinggal sebenarnya kita ini mau untuk memegangnya atau tidak. Nah, anu di rest area kan buru-buru tuh Bu, antrian di selai atau nabi kemudian diacak gitu. Karena dia tidak sabar segera mendapatkan oleh-oleh. Manusia sekarang banyak yang melanggar peraturan karena tidak sabar dan tidak sadar bahwasanya dunia ini hanya sementara. Mereka tidak sabar segera mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia, tetapi mendapatkannya dengan cara yang batil, maka dia mendapatkan dosa. Artinya kita tidak boleh kemudian melanggar perintah Allah SWT di rest area dunia ini. Itu. Selanjutnya di ayat ke-124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, sebelum membahas ayat ini ada di atasnya famanit taba'a huda ya fala yudhillu wa la yashqa. Atau sebelumnya ada fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, di sini tuh disebutkan masih dengan perumpamaan di rest area tadi Bu. Kalau misalnya seorang musafir, kita lagi jalan-jalan Bu, healing, nah diam di rest area mentaati perintah yang ada oleh rest area tersebut, maka disebutkan fa imma ya'tiyannakum minni huda. Dia itu merupakan orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan nanti bakal ada ganjaran pahala.
Tapi di ayat ini sampai 127 lebih banyak disinggung dan diancam terhadap orang-orang yang tidak mentaati peraturan Allah, atau misalnya tidak mentaati peraturan yang ada di rest area tersebut. Kalau misalnya kata Syekh Wahbah, kalau ada ayat kabar gembiranya lebih sedikit ketimbang peringatan dari Allah, artinya memang manusia nantinya bakal banyak melanggar, kebanyakan melanggar ketimbang mentaati. Makanya Islam itu berawal dari asing. Kalau ibu pernah dengar hadisnya, Islam itu berawal dari asing, nanti juga akan kembali menjadi asing. Atau Islam di akhir zaman itu umat muslimnya ibarat buih di lautan. Ibu mungkin pernah mendengar hadis ini gitu, atau pernah membaca. Memang umat muslim di akhir zaman itu banyak di seluruh dunia, tapi ibarat buih di lautan, tidak ada apa-apanya gitu, gampang terombang-ambing sama ombak isu yang ada. Ibarat buih di lautan itu ada kayu yang gak dipakai, kayu ini dibuang aja gitu ke lautan, sehingga kayu ini kan ringan, makanya bisa terbawa ombak, terbawa arus kemana-mana. Nah, umat muslim di akhir zaman ibarat buih itu. Ketika ada yang seru, misalnya Bu, ada yang viral, kita tuh silau dan mengikuti cara budaya mereka. Misalnya kita lihat Eropa memang maju, sehingga kita meniru cara berpakaian mereka pada tahap pertama. Nantinya kita langsung meniru cara peribadahan mereka. Ingat Bu, hari Valentine kemarin? Ada? Gak ingat. Alhamdulillah Bu, kalau gak ingat mah memang itu gak usah diingat. Nah, di sana tuh ada Valentine, itu merupakan budaya barat yang dibawa ke seluruh dunia. Usut punya usut, memang Valentine ini untuk memperingati hari keromantisan antara dua makhluk hidup, dua manusia yang saling jatuh cinta. Nah, cara pengaplikasiannya itulah yang kemudian salah. Karena mereka sebenarnya di hari Valentine itu, kalau misalnya tidak check in di hotel Bu, bareng-bareng tanpa muhrim gitu, kalau tanpa check in itu nggak afdol. Ibaratnya nggak selesai nih hari Valentine kita, nggak sempurna. Itu yang ditanamkan oleh orang-orang Barat ke seluruh dunia. Nah, sekarang di Bandung tidak sedikit Bu. Saya juga pernah malam-malam pulang futsal gitu, pulang main bola, ada lihat hotel, banyak tuh pemuda-pemudi yang check in gitu ke hotel. Saya walaupun kemudian prasangka buruk langsung mampir pikiran saya, tapi kalau dipikir-pikir, ngapain sih gitu mereka ke sana? Tidak mungkin untuk misalnya pengen udah saling duduk, udah pulang gitu, nggak mungkin gitu. Nah, itu yang dibawa sama Barat. Nah, kita tuh pemuda sekarang, Bang Ibu, ada generasi-generasi untuk barangkali cucu. Nah, itu pasti bakal silau terhadap budaya-budaya baru kayak gitu, dan mereka pasti mengikutinya. Nah, itu yang kemudian harus kemudian dipahamkan sama kita, karena ini bahaya Bu. Bukan sebuah event yang bagus, acara yang bagus, tapi ini mah event yang mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Kayak gitu nantinya di sini banyak banget kemudian peringatan dari Allah. Nah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kalian mengabaikan peringatan zikri, di sini maksudnya Al-Qur'an atau peraturan dari Allah, bisa juga bentuknya ada nasihat dari orang tua kita, orang terkasih, bilang yang kayak gini tuh tidak patut untuk dilakukan, maka kita tetap aja ngelakuinnya, itu kita mengabaikan peringatan. Tapi peringatan di sini maksud secara globalnya Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an melarang misalnya tadi perbuatan yang Valentine tadi, wala taqrabuz zina, tapi dilakukan. Nah, ini kemudian melanggar perintah Allah. Atau ini faulaika humul aadun, melampaui batas. Nah, melampaui batas di sini walaupun ada perkara-perkara baru, Bu, misalnya ada binomo tuh, judi slot. Sekarang banyak Bu anak muda yang kepincut gitu, karena kacekek karena ada orang teh ekonomi ya, kamari teh bensin naik hargana, minyak kalapa oge
Ayo nama endog oge. Beas naik, sadayana naik nya Bu. Anak muda mah sok kitu Bu, sok seueur kahoyong. Abdi ge sok hoyong gitu seueur kahoyong gitu. Nah, lamun teu ditunaykeun gitu, sok Marian we cara nanti kumaha. Aya we kitu anu nyamperkeun atawa di HP nanti nawarkeun pinjaman. Jadi pinjaman online. Nah, pinjol itu diharamkan sama ulama. Ustaz Dwi Chandra bilang karena ada goror Bu di sananya. Di sana tuh goror tuh nantinya pemilik yang peminjam kalau misalnya nggak bisa bayar, ketika pas ada denda pada tempo waktu tertentu, dia itu pasti bakal didatangi ke rumahnya gitu. Harus bayar, kalau enggak saudaranya yang bayar, keluarganya yang bayar. Karena itu membahayakan, tidak menimbulkan rasa aman. Nah, di sana langsung di stop, ini haram pinjol gitu. Ataupun judol apa Bu judol? Judi online, Masya Allah. Aduh Bu, Ibu main tapi kemana? Iya, Bang. Ibu-ibu gaul. Kamari Ibu Lesti Kejora kemana? Selami atau aja. Nah sekarang tuh judol juga jadi satu hal yang menggiurkan bagi anak muda. Tidak hanya pinjol ya, judol itu kita mengeluarkan uang 100.000 terus dimenangkan Bu. Jadi sisi psikologi yang jiwa kita tuh dimainkan sama bandar judi itu. Walaupun kita nggak kelihatan bandar judinya di mana, karena ini pakai server namanya, pakai komputer. 100.000 all in misalnya, kita langsung menang 500.000. Dikeluarkan lagi 500.000, nanti menang 5 juta. Dia tuh pasti nggak puas Bu, pengen yang lebih gede, 5 juta dikeluarin lagi, nanti 25 juta sampai 100 juta. Nah pas udah gede kayak gitu, pas mau kemudian pengen 500 juta, 1 miliar, itu pasti langsung diricikan, dicurangi. Jadi yang tadinya menang terus, nah pas biaya yang di depan mata dia paling gede, itu langsung ibarat gue lamun dipuji ada teh ngapung kan gitu, digubrakan ke handap. Terus gitu pasti nyeri gitu. Nah pas judol gitu kebanyakan sekarang gitu. Dan itu bahayanya kita nggak kenal Bu, ini tuh judi atau enggak, karena iming-imingnya tuh pengen memperbaiki ekonomi keluarga, pengen jadi anak yang membanggakan, pengen punya impian kuliah di luar negeri dengan biaya tersebut, atau diimingi beasiswa. Sekarang ngeri Bu. Sekarang aja udah gini dulu, hati-hati misalnya barangkali aruna manutos masih kena alit gitu. Zaman kadepayun mah aruna teh bakal tidak bisa memprediksi bakal kemana bergulirna gitu Bu. Iya Bu, kas HP nya orang bakal kalau HP teh naon cenah HP teh pas batangan gitu kan. Ninggal barangkali sok main ngedekul terus teh ku aruna teh sok dicarekan. Abdi geus kitu kalau karai gitu. Main HP wae abdi sakitu kabungkur mah. Tapi kira tuntung nama ada orangnya jadi ngangge gitu. Dia praktis kan, tiasa komunikasi jarak jauh, tiasa teleponan, tiasa selfie itu Bu. Tiasa ninggal berita tadi judol, Bu, jadi online. Kalau yang kemarin Perdi Sambo kan ada jadi terang di HP. Putri itu Bu. Jadi terang ke HP kan, jadi orangnya tuntung namanya terus HP. Nah kayak di masa depan mah ada orang lebih tidak bisa memprediksi kemana arahnya gitu, makin kejam kayak gitu. Kembali lagi, fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang melanggar perintah-perintah Allah di dunia itu nanti akan mempunyai kehidupan yang sempit dan sesat. Nah ini masih disinggungnya di dunia Bu. Jadi di dunia kemudian ada rezeki yang dirasa masih kurang terus, merasa kurang, tak pernah merasa cukup. Nah itu tuh kehidupan yang sempit dalam definisi hidup dia. Beda-beda Bu nanti setiap orang. Ada nanti tuh orang yang kesehatannya memang bagus, tapi ketenangan jiwanya itu tidak pernah bisa didapat. Ada yang kayak gitu, orang kaya banyak tuh. Aduh, udah semuanya dapat gitu, bisa beli iPhone 16 mah Bu, tacan liris kata iPhone 13 gitu ya.
iPhone 14 terbaru. Nah, kan jadi kita tuh nggak tahu ada nanti orang-orang yang misalnya hartanya merasa terus tidak cukup, walaupun sebenarnya udah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bernikmat. Nah, jadinya kesana maksudnya. Padahal Allah sudah jamin gitu, dia tidak pernah bolos makan sehari. Itu nikmat dari Allah gitu. Walaupun makannya jangan peda gitu, asin. Iya, tapi bersyukur, jengkolnya habek gitu. Karena itu nikmat dari Allah, kita tidak bisa memungkirinya. Artinya Allah tidak pernah luput sehari pun memberikan rezeki kepada kita. Tapi ada orang nanti tuh yang sama Allah ma'isyatan dongka, orang yang hidup sempit karena dia tidak pernah merasa cukup, kufur nikmat gitu. Lanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pas dibangkitkan setelah hari kiamat, kemudian melihat fenomena yang membenturkan dunia, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang dan bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau misalnya kita belajar IPA atau sains, di bawah tuh ada kerak bumi, ada nabi inti bumi, isinya lapak semua. Nah, lapak ini tuh kan kalau gunung berapi kan upami pernah meninggal ya Bu, biasa dilihat hidup berurung tuh diharap nanti. Upami meletus kan langsung mengeluarkan uap gitu, lahar. Jadi ada udara itu jadi seget gitu, kalau upami dihirup langsung rusak paru-paru. Nah, di bumi itu langsung dikeluarkan sama Allah nanti hari kiamat, disembuhkan. Gunung berapi, walau alam gimana nanti prosesinya, semoga kita nggak mengalami. Karena kabar gembiranya Bu, bagi orang Muslim tidak akan merasakan kiamat itu. Nah, karena sebelum diledakkan bumi, terus gunung dibenturkan, Ibu bayangin gunung Wageng dibenturkan kos lato-lato Bu. Dibenturkan gitu kan, wah ngeri pisan gitu. Terus air laut kemudian dinaikkan, tsunami, semuanya nggak karuan. Nah, kabar gembiranya kalau misalnya kita punya iman dan berislam, itu dimatikan terlebih dahulu sama Allah. Karena ini doa dari Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad itu pernah berdoa 3 kali. Ya Allah, pertama jauhkan umat kami dari kejadian kiamat. Aduh, itu Allah ngabulin. Kedua, saya lupa lagi. Terus yang ketiga, jauhkanlah umat Islam ini dari perpecahan dan perselisihan. Nah, yang ketiga ini enggak dikabulin sama Allah. Sehingga sekarang ira beda kunut ge Bu. Wah, kita ramena. Abdi pernah di media sosial, pernah masuk ke grup ibu-ibu dan ngomong Abdi iringan gitu ya, majelis taklim di online gitu. Nah, cenah di masjid itu mah teu kunut cenah. Nya Abdi teh misah we salatna da imam sieun salah cenah. Seberas gitu. Nah, cenah itu mah teu zikirna teu sareng-sarengan. Ah, cenah atos we abi mah langsung keluar diulang salatna. Sekarang nah, hanya karena perpecahan beda pendapat fikih itu juga itu membuat kita berselisih. Belum lagi nantinya skala yang lebih besar, negara muslim Ibu, Indonesia dengan Malaysia. Pernah enggak adem ayem gitu? Enggak pernah saling bentrokan. Iya urusan batik oke. Batik teh di Malaysia jangan Indonesia langsung kan. Batik di Indonesia atau tempe Bu diklaim di Malaysia. Indonesia kan langsung jadi perang tuh di komentar netizen di Facebook, di Instagram, di mana wae gitu ya. Itu teh atas berpecah belah gitu, udah nyata gitu. Nah, nanti manusia tuh bakal seperti itu, pasti aja berkelompok-kelompok, walaupun pada akhirnya nanti itu ada kelompok yang hak dan yang batil. Semua yang berbeda pendapat itu pasti lebih menyadari, walaupun sekarang belum ya Bu. Sekarang belum menyadari kalau misalnya ada hal yang lebih penting ketimbang membicarakan harus kunut atau enggak, harus tahlilan atau enggak, harus bicara yang lebih kemudian besar, lebih visioner gitu. Kalau misalnya ini umat Islam tuh sekarang banyak didesak, dicekek gitu, dihantam gitu di mana wae. Pengen adzan oge pernah kan, aduh punten ya Bu, pernah disampaikan ke suara anjing gitu. Aduh Bu, Ibu pasti terang ya saat nggak ada saat.
Abungkur tuh pernah gitu. Atau tapi sekarang mah Ustad anu lembut wae. Ibu pas Ustad Hanan terang. Hanan Al-Taki. Orang teh lembut misalnya Bu. Anu kawas teman-teman, kalau misalnya kita nelpon Allah itu bisa aja setiap hari dan dia suaranya teh lembut bisa gitu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Susah Bu. Namanya juga Ataki. Ada Ataki itu kemarin ramai kan Bu. Walaupun lembut menyentuh itu perasaan kita dakwahnya, tapi tetap aja kemudian banyak yang benci. Sebenarnya yang dibenci itu apanya Bu? Dakwahnya itu udah selembut sedemikian rupa, diterima di mana-mana, tapi ada aja yang kemudian mendiskreditkan Ustadz Hanan gitu. Berarti yang diperangi bukan Ustadz Hanannya, tapi Islamnya Bu. Nah kalau misalnya kita berpikir gimana sih Islam ini supaya nggak ditekan terus, supaya nggak didedet di mana wae, ketimbang kemudian berdebatnya ini kunut atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak, ini haram bid'ah gitu. Itu sebenarnya perkara yang harusnya udah beres gitu. Nah, pendapatnya perbandingannya bukan benar dan salah kalau ada yang perbedaan pendapat di antara kita. Tapi perbandingannya itu benar dan lebih benar. Yang kunut benar, yang tidak kunut juga benar. Nah, di antara ini ada yang lebih benar. Yang tahu mana yang lebih benar itu hanya Allah. Nanti ulama tuh berijtihad. Tetapi lebih baik mana Bu? Mengangge misalnya marketplace Shopee atau Lazada. Mau benten kita mau benten. Saya perbedaan pendapat fikih. Selanjutnya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa saya dikumpulkan di hari kiamat dengan keadaan buta? Padahal di dunia saya itu bisa melihat kemaksiatan gitu. Bisa melihat segala keindahan dunia. Lanjut, qala kadzalika wa kadzalika qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu dulu itu di dunia mengabaikan Al-Quran, mengabaikan peringatan atau nasihat dari saudara-saudara kalian. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu juga diabaikan. Walaupun ngadu ke Allah di hari kiamat, di yaumul mahsyar dikumpulkan, ya Allah kenapa saya nggak bisa lihat, padahal di dunia bisa lihat. Allah itu nggak bakal nanggepin, paling cuma dikasih tahu kamu tuh di dunia ngabaikan peringatan Al-Quran, maka di sini juga kamu akan diabaikan. Allah cuma bilang gitu doang, udah nggak bakal ditanggapi lagi karena dia ngabain Al-Quran. Kemudian wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Nah, orang yang mengabaikan perintah Allah Al-Quran itu termasuk orang yang asraf atau yang rusak. Kemudian wala azabul akhirat asyaddu abqa. Dan bagi dia di akhirat itu azab yang pedih lagi menyiksa. Ingat Bu, misalnya ada teman saya tuh yang tertarik untuk tidak sholat 5 waktu hanya karena melihat ada namanya sekarang mah ini Bu, kalau misalnya di antara lurah, kelurahan, desa-desa mah orang yang berpengaruh gitu, public figure. Kalau di sekarang mah bahasanya influencer, orang yang berpengaruh di media sosial. Nah, influencer ini termasuk orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, tapi hidupnya jalan, adem ayem, kaya, iya, jabatan tinggi, iya juga. Jadi teman saya itu terinspirasi, saya mending hidupnya kayak dia aja, gak usah sholat tapi langsung kaya. Ingat Bu, orang yang kayak gitu itu namanya istidraj. Mungkin Bu pernah dengar ya, istidraj. Allah itu kasih dulu kenikmatan yang banyak kepadanya di dunia. Nah itu tuh sengaja Allah itu ingin menyiksa dia secara pedih, sangat pedih gitu, bukan pedih lagi. Berat dan pedih. Kalau misalnya ada tingkatan pedih, ini pedih level 1 misalnya, sangat pedih, level 2 sangat pedih-pedih, level 3, level 4 sangat pedih sangat banget gitu. Ini paling tingkatan paling atas gitu. Karena diberikan terus kenikmatan agar dia bisa bermaksiat, nantinya ya wayahnya ya wa amut gitu. Pasti bakal disiksa sama Allah akibat dari konsekuensi perbuatannya.
kayak gitu Bu. Nah nanti di pergantian zaman, di zaman Nabi Khulafaur Rasyidin, zamannya Mulkan Adon itu Bu, zamannya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah. Nah sekarang Mulkan Jabarian namanya, zaman kita itu zaman yang dimana republik banyak kerajaan yang Amerika, Rusia, Inggris, Prancis kayak gitu. Nah nanti tuh tetap bakal khilafah ala minhajin nubuwah, bakal kembali ke kekhalifahan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, nanti bakal kembali lagi, bakal langsung ke Imam Mahdi, kayak prosesinya Khulafaur Rasyidin, jadi sama kayak gitu. Tapi di fase Mulkan Adon sama Mulkan Jabar ini pasti ada manusia yang tadi disebutkan, yang di rest area udah dikasih perintah biar dia lebih praktis tapi malah dilanggar. Ya karena dia tidak sabar menunggu antrian kalau di rest area. Nah manusia juga ada yang tidak sabar untuk melanggar perintah Allah karena kenikmatan dunia sudah di depan mata. Kita sabar aja Bu, jangan silau. Kalau misalnya itu ada yang motornya moge gitu, motornya gede, atau kalau mobilnya kayak Andrea Taulani Bu, pernah lihat? Wih Bu. Sule, kan itu rumahnya pasti gede-gede Bu. Kita tuh jangan silau pengen kayak dia. Itu kita nggak tahu Bu. Itu cara kemudian mendapatkan rumah mewah itu, hartanya itu tidak terkontaminasi sama riba atau enggak. Riba itu sekarang halus banget Bu. Kita susah kemudian mengidentifikasinya kayak gitu. Nah kayak gitu Bu. Insya Allah moga-moga ada orang termasuk orang yang taat di peraturan di rest area dunia ini Bu. Amin ya rabbal alamin. Ini juga sekian Bu atas yang kolong karena atas. Yang kolong karena waktu. Mungkin cukup sekian dari saya. Moga-moga bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya bagi para jemaah. Bu sebelum tutup nanti setelah salaman saya boleh minta fotonya Bu nggak? Pada selfie saya Bu. Kangge dokumentasi gitu. Itu aja Bu. Aku kali aja. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra,